batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama masih, gitu ya. Amin. Tidak akan pernah goyah selama-lamanya, dan ini khotbahnya sudah diselesaikan. Enggak janjian saya saudara. Ya, ulang kita gitu. Ya, puji Tuhan. Salah satu apa yang mau saya sampaikan dan Tuhan pesankan pada saat ini, dekat dengan Tuhan. Nah, saya mau menyampaikan mengenai hidup dalam ketenangan. Kalau hari Kamis yang lalu sahabat saya yang ada di Malang, saya disampaikan, saya beritahukan Bapak Paulus tenang dipanggil Tuhan ke pangkuan Bapak di surga. Kalau sudah ke sana jadinya tenang, iya kan? Dia koran-koran majalah duka itu telah pulang ke pangkuan Bapak dengan tenang. Ya selama uripe kira-kira tenang apa orang? Ini kan perjalanan hidup. Saya mengalami perjalanan hidup membutuhkan namanya satu ketenangan. Bapak Ibu yang pada saat ini datang beribadah di tempat ini juga membutuhkan namanya satu ketenangan. Tadi Ibu tadi bersaksi, saya batuk mintain pimpin pujian. Orang ngerti aku, mungkin seperti itu kalau nggak tenang. Tapi karena mengalami ketenangan, saya terima dengan damai sejahtera. Orang hidup di dalam ketenangan itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Saya yakin Bapak yang melukis pelayanan di tempat ini sebenarnya Pak ya gak kepingin golek masalah, sebenarnya kepingin cari ketenangan untuk bisa menenangkan banyak jiwa dalam hati, membawa jiwa ini untuk menikmati hadirat Tuhan. Orang-orang yang saat ini tidak mengalami ketenangan, kira-kira banyak nggak? Kata Pak ya, maksud gue cengkeh ya nggak benar. Kalau masih ngomong kurang akeh, saya beli mobil siji kurang meneh, nggak tenang. Saya udah banyak lagi. Ini masalah-masalah hal-hal materi, ya butuh namanya ketenangan. Belum lagi sekarang masa-masa COVID ini merajalela dan saat ini variannya kepada Omikron. Omikron ini katanya teman-teman saya, Omikron itu nggak terlalu parah, nggak kayak yang dulu-dulunya, gitu kan. Gejalanya kayak apa? Gejalanya ya batuk pilek. Berarti kalau seperti itu Omikron sudah ada dari dulu, menenangkan diri sendiri. Dulu seperti itu gejalanya bukan Omikron, batuk pilek itu juga virus. Tapi sekarang ada kata-kata Omikron. Saya mengatakan saya tenang, dulu sudah ada. Dan saya tidak mau diperdaya oleh situasi seperti ini. Saya sudah mengatakan di tim saya di Malang, awal-awal COVID-19, di tim kami khususnya tidak ada yang kena virus COVID-19 dengan kondisi meninggal. Kalau mati pasti, saya bilang gitu. Tapi jangan sampai ada COVID-19 yang membawa kita dalam kematian. Kami tolak, kami doa, kami puasa di situ sampai sekarang. Tuhan tolong. Meskipun tim saya satu kemarin hari Kamis yang dikatakan pulang dengan tenang karena kena komorbid jantung sudah lama dan pelayanannya sudah luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan hidup pada saat ini, ketenangan ini sangat diperlukan, sangat dibutuhkan.
Apalagi menyikapi masalah dunia, dampaknya juga nyampe sampai ke sini. Perang Rusia dengan Ukraina, dan di situ informasinya ada nuklirnya gede. Indonesia juga bikin katanya dia kan gitu ya. Tidak apa, yang penting kita harus mengalami namanya satu ketenangan. Ukraina juga bingung sekarang. Tentara Rusia dipenjara, ditangkap semua puluhan ribu, bingung kasih makan. Akhirnya mungkin mudah-mudahan dikembalikan dengan tanpa ada negosiasi, kan gitu. Supaya ada ketenangan juga di sana. Korban-korban banyak yang terjadi. Di sana tidak ada ketenangan. Ada hamba Tuhan yang minta dukungan doa supaya Ukraina dilawan Tuhan, dijamah Tuhan. Supaya Rusia juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan sebagainya. Saya dipimpin oleh teman-teman mengenai Ukraina. Tapi memang itu bagian dari kita untuk berdoa. Amin. Bagi ketenangan. Yes. Sekarang masuk dalam pribadi kita. Ketenangan di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kalau tadi itu ketenangan gara-gara jengkai akeh, gitu kan, ketenangan gara-gara mobil akeh, ketenangan mungkin tidurnya nyaman dan enak, gitu kan. Kalau saya gampang saja, ya. Saya menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya bisa mengalami ketenangan. Amin. Saya bisa merasakan damai sejahtera Tuhan. Meskipun ini naik turun persoalan masalah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu ada masalah kok? Ada. Konten? Gak ada. Kakak mau Dedi? Oke, kan gereja mesti oke. Lek kan gereja apa gak ada masalah? Cari godol kan gitu ya. Yang jelas setiap orang yang hidup di muka bumi ini diperhadapkan dengan namanya satu masalah, dan masalah ini harus perlu diselesaikan untuk mendapatkan ketenangan. Saya akan baca satu firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 63 ayat 6, 7, 8 dan 9. Tolong bacakan untuk salah seorang pemudi. Kalau pemudi itu belum nikah. Mazmur 60. 62 ayat 6, 7, 8 dan 9. Mazmur 62 ayat 6, 7, 8 dan 9. Kalau salah seorang bacakan. Enggak ada yang gadis ya di sini ya? Mazmur 62 ayat 6. Oke, kalau nggak ada yang gadis, hanya dekat Allah pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. 7. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. 8. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, dialah Allah. 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sebelum saya lanjut, saya ada waktu berapa menit di masa COVID seperti ini? Biasanya setengah jam. Setengah jam, berarti kurang lebih. Oh, lebih berapa Pak? Terserah Pak, terserah. Berarti kurang 15 menit. Iya.
Gitu kan? Puji Tuhan. Ya, hidup dalam ketenangan ini perlu kita nikmati, kita rasakan. Satu hal di dalam ayat firman Tuhan, untuk menikmati namanya ketenangan di dalam diri kita, kita harus satu, dekat dengan Tuhan. Di sini katakan hanya dekat Allah saja. Kiranya aku tenang. Untuk mendapatkan satu jawaban di dalam pertanyaan kehidupan kita, supaya kita mengalami ketenangan, mengalami damai sejahtera, mengalami kenikmatan hidup bersama dengan Tuhan, kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Kalau masa-masa lampau kita tidak dekat dengan Tuhan dan kita berusaha untuk mendapatkan ketenangan dengan cara-cara kita sendiri. Anak-anak muda mencari ketenangan dengan cara pesta narkotika, dan itu banyak dikerjakan oleh orang Kristen. Dan ini pun juga namanya kejahatan. Sesaat mulai selesai itu bingung lagi, timbul kejahatan lagi. Karena apa? Ketenangan dijawab bukan melalui narkotika. Ketenangan dijawab bukan karena materi yang luar biasa. Ketenangan dijawab bukan karena situasi yang saat ini mungkin membawa kita dalam kenikmatan secara jasmani. Tetapi ketenangan itu kita harus menikmati kedekatan dengan Tuhan. Saat ini Bapak Ibu yang saat ini masih mungkin setengah-setengah. Saat ini mungkin Bapak Ibu yang mungkin belum begitu dekat dengan Tuhan, ngomong aja sama Tuhan, Tuhan aku perlu dekat dengan Engkau. Tuhan, aku membutuhkan Engkau dalam perjalanan hidup ini supaya aku bisa menikmati namanya ketenangan. Saudara harus memahami kata dekat. Bukan seperti saya dengan Bapak Lubis, bukan seperti saya dengan Ibu Lubis, saya dekat. Oh, Pak Lubis tempatnya di sana atau duduknya berdekatan seperti Bapak Ibu seperti ini. Kata-kata dekat ini memiliki komunikasi yang terindah dengan Tuhan, lebih dari segala-galanya. Amin. Kalau selama ini Bapak Ibu menjalin komunikasi yang dekat dengan sahabat saudara, jadikan Tuhan itu lebih daripada sahabat saudara. Ngomong sama Tuhan. Kalau memang saudara dekat dengan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka. Ada sesuatu beban, persoalan, masalah. Kalau kita dekat dengan Tuhan, ngomongin benar. Bagaimana kita menjalin hubungan dekat dengan Tuhan? Datang kepada Tuhan, doa, pujian, penyembahan, firman Tuhan. Kita harus nikmati semuanya itu sepanjang hidup kita. Amin. Jangan pada saat ini saya memiliki pergumulan berat, aku mau dekat-dekat dengan Tuhan. Jangan kalau ada masalah yang saat ini sulit terselesaikan, aku mau dekat-dekat dengan Tuhan. Tapi ketika aku mampu menjalani kehidupan ini dengan sukacita, dengan semuanya, dengan senangnya, maka kita akan lalai dengan Tuhan. Dan berapa banyak orang yang tertipu dengan keadaan seperti ini. Seakan-akan Tuhan sudah tolong dengan kenyamanan. Seakan-akan Tuhan tolong dengan merasakan enak di dalam perjalanan hidup, namun hubungan kita tidak dekat dengan Tuhan. Banyak orang-orang Kristen yang pada saat ini terlena dengan kesibukan diri sendiri untuk mendapatkan namanya ketenangan dengan cara-cara tertentu yang dia lakukan. Ada juga orang Kristen seolah-olah dekat dengan Tuhan. Ada orang Kristen seolah-olah dekat dengan Tuhan,
dengan ditunjukkan kepada dunia yang ada. Namun di dalamnya juga masih kosong, belum dekat dengan Tuhan. Karena apa? Dia menunjukkan dirinya sendiri kepada dunia tanpa ada kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tanpa ada mau duduk dia menikmati hadirat Tuhan. Firman Tuhan dianggap sambil lalu saja. Dan saya rindu setiap orang yang pernah saya melayani, termasuk Bapak Ibu Saudara di tempat ini, dekatlah dengan Tuhan tanpa manipulasi diri Bapak Ibu sendiri. Jangan menipu diri kita sendiri dan jangan menipu Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Tuhan, aku perlu dekat dengan Engkau. Tuhan, kalau saat ini aku kurang dekat dengan Engkau, aku mau belajar Tuhan. Tuntun saya dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya aku bisa menikmati hadirat. Aku mau seperti Yesus, sempurna. Satu hal, ketenangan bisa kita dapatkan dekat dengan Tuhan, menjalin hubungan yang terindah dengan Tuhan di atas segala-galanya. Saudara, yang selanjutnya, ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, untuk mendapatkan ketenangan, jadikan Tuhan Yesus itu sebagai tempat perlindungan saudara. Ayat yang ke-7. Jadikan Tuhan Yesus itu sebagai tempat perlindungan yang aman. Jadikan Tuhan Yesus tempat perlindungan sebagai kota benteng, sebagai perisai perjalanan Daud, saudara. Ketika dia diagung-agungkan oleh umat Israel, ketika dia mengalami peperangan, Saul beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Gak itu. Dari sanjungan itu, Daud tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Namun yang tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan berusaha untuk membinasakan namanya si Daud. Daud dikejar-kejar oleh pasukan daripada Saul untuk dibunuh dan dibinasakan. Daud kemana? Daud lari. Sampai-sampai ketika dia ada di daerah Gad, dia juga pura-pura jadi wong gak waras, pura-pura gila untuk menyelamatkan dirinya. Dan dia mengatakan, ketika dia lari, bahkan ada kesempatan untuk membunuh Saul di gua pada waktu itu. Dan dia sempat mengatakan seperti ini, hanya dekat, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah saudara. Daud pintar berperang. Ketika dia berperang mengalahkan Goliat, ada rahmat Tuhan juga dikerjakan. Namun dia datang bukan atas nama bapakku, bukan atas nama kakakku, bukan atas nama Saul, bukan atas nama diriku sendiri, tapi Daud datang berperang atas nama Tuhan. Jadikan Tuhan itu tempat perlindungan di dalam kehidupan kita. Amin. Masyarakat Ukraina, rakyat sipil berlindung di bunker supaya tidak terkena bom, tidak terkena rudal, dan itu pun juga dia bisa menikmati keselamatan. Daud, dia berlindung di celah-celah batu,
dia berlindung di dalam gua. Kalau saya berjalan dari Dampit menuju ke Sitiarjo, di situ ada namanya Peletes. Ya. Dan di Peletes itu ada gua-gua bikinan manusia. Karena dulu dipakai untuk batu kapur, kemungkinan seperti itu. Nah, ketika seandainya Daud ada di situ, Daud itu berlindung di balik gua-gua itu. Kesempatan pada saat saya diizinkan Tuhan untuk ke daerah Israel, ternyata memang seperti itu, saudara. Namanya pegunungan bukan pegunungan yang ada pepohonan. Mulai dari Mesir itu yang saya lihat cuma gurun, cuma tebing, di situ ada bebatuan. Apalagi pada saat naik ke daerah Gunung Sinai, tidak ada namanya pohon-pohonan itu. Ketika perjalanan naik unta, kalau nggak dinaungi oleh kasih kuasa Tuhan, mungkin kering, panas sekali. Tapi pada saat itu kami berangkat sore, pulang hampir dini hari, sehingga kami tidak mengalami kepanasan. Namun anginnya sangat kencang sekali. Dan kami melihat di celah-celah batu itu ada tempat perlindungan. Dan itu Daud menyampaikan isi hatinya seperti itu. Kalau batu yang kelihatan ini jadi tempat perlindungan sesaat, apalagi Tuhanku yang dahsyat, itu adalah tempat perlindungan kekal sampai selama-lamanya, saudara. Dan saya merasakan akan hal itu. Sebelum saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya mau saksikan sedikit. Meskipun ada anak saya enggak tahu, karena saya sudah mengalami. Sebelum saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sebelum saya sudah belum mengenal siapa Yesus Kristus yang sesungguhnya, saya bukan orang baik-baik, saudara. Dan saya tahu di sini dulu bukan orang yang baik-baik. Kita mengakui akan itu. Tapi saya mau menyampaikan isi hati saya. Saya lulus dari sekolah SMA. Saya merantau ke Kalimantan. Saya bukan jadi orang baik-baik. Saya jadi orang rusak. Saya jadi orang nakal. Tapi intinya, kamu jangan ganggu orang. Saya katakan seperti itu. Saya punya ilmu kekebalan, saudara. Coba sentuhin ini. Ada nggak? Saya dulu punya ilmu kekebalan. Dan diri masih cilik, sombong, nantangan, senang gerutan. Duh, fakta di dalam perjalanan hidup saya. Ketika saya belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dukuni yo. Karena apa? Saya belum menemukan tempat perlindungan saya yang sesungguhnya. Saya mencari namanya tempat perlindungan kemana-mana dengan cara cari duit. Saya cari guru dan sebagainya. Guru saya kalau di Jawa Timur di Banyuwangi. Dan saat ini saya nggak tahu Tuhan letakkan di mana tempat. Sampai saat ini saya nggak tahu di mana tempat. Dan saya nggak mau tahu. Yang saya mau tahu adalah Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan saya. Amin. Isinya orang yang hidup dalam perkebunan. Pertama, orangnya tinggi hati, sombong, keras kepala, gak mau kalah, nantangan wong. Benar, saudara. Saya pernah mau ke lain, ternyata di tempat perantauan tahun 95. Tak tantang, tak bawakan satu mikrolet di Samarinda itu. Ternyata tak datang wong di kowe. Aku malam. Nah, situ balik. Jadi saudara. Malam di kowe, turek. Nah, ternyata tonggo dhewe. Nah, saudara.
Itu keangkuhan, kesombongan ketika saya tidak menjadikan Tuhan jadi tempat perlindungan saya. Saya mencari perlindungan, pertolongan melalui orang-orang lain yang tidak seharusnya tidak saya kerjakan. Tapi ketika saya mengalami pengenalan akan Tuhan, ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya mau tinggalkan semuanya itu. Ingat saudara, saya dilayani oleh satu pribadi, seorang wanita, pendalaman pendidikannya nol, aku dilayani oleh Tuhan Yesus. Diambil orang ini, saya sampai pada akhirnya bertekuk lutut menangis di bawah kaki Tuhan. Siapa Tuhan? Intinya seperti itu. Tuhan saya, kamu orang mana? Saya orang Jawa. Biasanya kan orang Jawa kan orang Muslim, misalnya katakan seperti itu. Sering sholat ya? Enggak, saya orang Kristen. Berani kan ngomong seperti itu. Saya orang Kristen. Loh, gerejanya di mana? Enggak ada. Itu enggak ada. Saya orang Kristen, saya dilahirkan Kristen. Dalam kandungan saya sudah Kristen. Agama ini. Tapi Tuhan ini enggak ada. Dilayani, ketemu di pom bensin, ketemu di situ. Mari Pak, ya Bapak, mari Mas, gitu kan. Ya, sering ketemu, ternyata anak ini yang gak berpendidikan sekolah umum, ternyata dia melayani Tuhan. Saya dilayani sampai saya menangis di bawah Tuhan. Lek mati gue ini nanti. Saya belum mengenal namanya sistem penginjilan dan penginjilan macam-macam, nggak pernah mengalami itu. Tapi saya dilayani oleh seorang perempuan pedalaman yang mengenalkan Yesus kepada saya. Dan saat itu ternyata dia jadi hamba Tuhan di sana. Itu dasar. Seandainya dia ketemu dengan saya, walah kau mikirnya, waktu bisa koyok konos kok koyok ini, mungkin seperti itu. Ini karena kemurahan Tuhan. Dan saya sekarang hidup dalam pengadilan Tuhan. Anak-anak saya persembahkan kehadiran Tuhan. Keluarga saya persembahkan di hadirat Tuhan. Sehingga saya berani ngomong suka-suka Tuhan. Amin. Saudara berani nyanyi seperti itu kan? Ya kan? Ya, berani. Suka-sukamu Tuhan. Iya kan? Lek gawe sakar Gusti sampai manut oboran. Mau manut? Ya yuk. Titenono hari Minggu jam sekian tanggal sekian. Ada pujian yang mengatakan suka-sukamu Tuhan. Belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Belajar rendah hati. Jangan banyak protes. Kalau saudara berani menyanyikan pujian itu, bukan karena pintar suaranya bagus, bukan karena pintar nyanyi suaranya, tapi hati kita dilihat oleh Tuhan. Kalau kita berani ngomong suka-sukamu Tuhan, Tuhan mau bikin apa saja, ya aku mau Tuhan, karena Engkau satu-satunya tempat perlindungan. Tidak ada yang lain. Sehingga Bapak Ibu, pujian ala-ala Pantekosta ini bukan sekedar sukacita jingkrak-jingkrak, bukan pada saat penyembahan bukan bisa meneteskan air mata, tapi hidupi pujian itu karena saudara mengalami perlindungan daripada Tuhan. Jangan asal-asalan nyanyi. Nikmati hadirat Tuhan itu bukan pada saat di gereja saja. Saya sering antara Dampit Malang itu saya seminggu rata-rata 2 kali dari Selasa dan Kamis. Saya kalau sudah nggak bisa ngomong, saya cuma mau jawabkan aneh-aneh. Pak Pendeta lu tidak ngerti aneh-aneh. Siulan ini saya persembahkan kehadiran Tuhan. Saya menikmati hadirat Tuhan di tengah perjalanan. Dan saya ditolong oleh Tuhan. Saya dilawat, dijamah Tuhan. Saya bisa nangis.
nyetir sepeda motor butut. Itu motor kesayangan saya. Ya. Saya beli motor cita-citanya tahun 96. Saya kepingin motor GL Max atau GL Pro, masih ciri kan dulu. Ternyata Tuhan kasih sepeda motor lagi Honda CC 90 yang brong jangan kan gitu kan. Tuhan kasih seperti itu. Akhirnya saya juga menikmati karena saya sudah mengalami Tuhan. Saya minta lagi Tuhan, ini sering mogok. Kasih sepeda motor start. Kasih sepeda motor start. Pak Tuhan, ini sudah sering mogok untuk pelayanan. Saya pelayanan di Lenggosolo itu beberapa tahun saya sekarang dilayani oleh gereja GPI. Saya sempat di sana antara damping ke Lenggosolo. Saya damping ke daerah Sidoarjo, menuju. Itu saya pelayanan di sana sampai hampir ini kena banjir, nyebrang sungai naik sepeda motor start masih. Tapi puji Tuhan, Tuhan tempat perlindungan itu nyata. Pelayanan saya di LPMI itu enggak mudah, saudara. Saya awalnya di LPMI, cuma saya belum sempat masuk daerah sini. Ya. Saya di tempat sini itu ada teman saya di Malang, saya lupa namanya. Orang LPMI. Ketika saya pelayanan, saya mengandalkan Tuhan sampai ke Banyuwangi pada masa-masa Petrus itu saya di Banyuwangi, saudara. Ada yang sering di penggalan kepala itu. Saya sampai pulang ke Dampek ke Malang, ada orang digeret kepalanya sudah di ngorok, lehernya sampai ke bawah masih di Bogor, diseret kepalanya, cocok dengan parang dengan besok. Ya Tuhan Yesus, ampuni mereka tidak tahu. Saya mengasihi mereka, saya masih naik angkutan motor. Saya mengatakan, terima kasih kau baik sama saya Tuhan. Terima kasih kau baik sama saya Tuhan. Sampai saat ini, saya sering perjalanan naik malam hari, tapi saya tetap mengatakan, Tuhan, Engkaulah perlindungan. Tuhan, Engkaulah pertolongan. Tuhan, Engkaulah gurun batu. Ketika kita menikmati ketenangan dengan Tuhan, maka saudara, di dalam Tuhan bukan sekedar kita mengalami kedekatan. Di dalam Tuhan bukan sekedar kita mengalami perlindungan semasa kita ada di muka bumi. Tapi di dalam Tuhan kita mendapatkan namanya jaminan keselamatan. Keselamatan itu yang kita cari-cari, kita nanti-nanti dengan berbagai macam cara waktu itu. Dengan penyembahan supaya aku menikmati keselamatan. Dan itu pun juga pernah saya lakukan. Apalagi Bapak Ibu yang berlatar belakang bukan orang Kristen. Ada di sini. Ya. Ada ya. Saya pikir penyembahannya dulu nggak seperti ini. Mencari keselamatan juga nggak seperti ini. Tapi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan, dan bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari kita. Dasarnya Tuhan kita itu. Kalau Menteri Agama pada saat ini digoyang, bukan seperti dangdutan, tapi ada orang-orang berpolitik masa-masa seperti itu dengan suara keras. Coba saling menghargai, toleransi, gitu kan? Ojo gede-gede suarane, cilik ae kok ora ya bungu toh. Mungkin seperti itu kalau saya jadi menterinya, kan gitu ya. Ya cumanya Menteri Yakut ini kan juga yang dikatakan mualaf, jadi-jadian dan sebagainya. Tapi yakin bahwa ketika kita mengalami ketenangan, di situ kita akan menikmati namanya keselamatan. Saya ngomong sama anak saya,
dalam perjalanan kemana saja, Tuhan memberkati. Pasti. Sampai saat ini anak saya itu cipika-cipiki dengan saya. Ibu tahu ya Bu ya. Sampai saat ini itu mulai kecil sampai sekarang. Saya masih sayang sama anak saya. Dua-duanya. Tuhan memberkati. Perjalanan sekolah anak saya juga nggak malu. Di kampusnya waktu saya antar, saya cipika-cipiki saya. Saya juga nggak malu. Karena saya memiliki hubungan dekat dengan anak saya. Saya pasti tahu Tuhan memberkati. Kalau Bapak Ibu praktekkan seperti itu, dasar. Saya menikmati semua. Sejak dari TK saya antarkan sekolah, SD saya antarkan sekolah, SMP saya antarkan sekolah, SMA di depan rumah saya antarkan sekolah. Saya sayang sama anak saya. Dan saya tidak perlu. Tuhan pasti memberkati. Saya pasti ngomong seperti itu kepada kedua anak saya. Karena apa? Saya sudah menikmati, merasakan bahwa Tuhan itu menjadi tempat perlindungan. Tuhan itu keselamatan saya. Karena apa? Tuhan sudah ngomong, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu pasti hafal hal itu. Tapi ini bukan sekedar tapi harus dihidupi dalam kehidupan kita. Yakini bahwa Tuhan Yesus itu keselamatan kita. Tuhan Yesus itu jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Selanjutnya, kalau kita memang ingin menikmati ketenangan, jadikan Tuhan Yesus tempat curahan hati saudara. Ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Curahkan isi hati kita di hadapan Allah. Biasanya